Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Galang Ningyang Abian Base, Rabu 29 Desember 2021. Tentu kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi akan kehidupan kami. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan rasa syukur kami. Karena sepanjang malam Tuhan sudah jaga dan lindungi kami di dalam kami beristirahat, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan napas kehidupan yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama Mazmur 30 ayat yang kedua, dan Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Mazmur 30 ayat 2, firman Tuhan demikian. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Lukas 1 ayat 78 sampai 79, firman Tuhan demikian. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema hidup yang selalu bersyukur. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kata bersyukur seringkali kita ucapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita diberi kesembuhan atas sakit yang kita derita, bibir kita atau mulut kita pasti akan berkata, saya bersyukur ya Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup saya. Demikian pula ketika kita boleh melewati pergumulan dan permasalahan hidup yang kita hadapi, kita akan mengucap syukur karena boleh melewati itu semua karena pertolongan Tuhan. Sama halnya dengan pengalaman-pengalaman Raja Daud, sekalipun dia seorang raja. Hal itu tidak menjamin bahwa hidupnya akan berjalan mulus-mulus saja. Dalam Mazmur 30 ayat 2 yang sudah kita baca bersama-sama, Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Daud memuji Tuhan karena Tuhan melakukan perkara yang ajaib kepadanya. Tuhan telah melepaskan Daud dari musuh-musuhnya yang mengancam keselamatannya. Hal ini menjadi contoh bahwa pergumulan, kesulitan itu dapat terjadi atau datang pada siapa saja, tanpa memandang kedudukan, tanpa memandang posisi ataupun jabatan seseorang. Namun kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu, jangan kita pernah merasa takut, jangan kita pernah merasa khawatir, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Itulah yang harus menjadi keyakinan kita semua, bahwa sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu merasa khawatir. Apapun pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi, kita tidak
usah khawatir, sebab Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Seperti halnya Raja Daud, di tengah-tengah pergumulannya, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 30 ayat 2, dia berseru dan meminta tolong hanya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang pernah dialami oleh Raja Daud itu menjadi kesaksian, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur 30 ayat 2 dikatakan, itulah adalah puji-pujian Raja Daud atau nyanyian syukur Raja Daud. Melalui Mazmur ini, ia menceritakan betapa besar dan ajaibnya Tuhan di dalam menolong kehidupannya. Hal ini menjadi terbukti ketika kita melihat kesaksian dari Raja Daud atas pembelaan Tuhan atas hidupnya. Oleh karena itu, Raja Daud selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertainya, Tuhan selalu berkarya, Tuhan selalu memperbaiki, serta menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Ketika ia bermohon kepada Tuhan, Allah selalu menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Ia tidak menjadi kalah dan tidak dipermalukan, tetapi sebaliknya, musuh-musuhnya yang mendapat malu. Itu terdapat di dalam Mazmur 30 ayat 2. Dalam sejarah kehidupan Raja Daud, tercatat bahwa Tuhan sudah menjadi pembela baginya. Dalam 1 Samuel 29 ayat 5 dikatakan, bukankah ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Saul mengalahkan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa. Namun dalam semuanya itu, Daud mengenal dirinya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dalam kelemahan dan kerendahan hatinya, ia selalu bermohon kepada Tuhan. Ia selalu berkata bahwa Tuhan penolong yang layak dipuji. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Lukas 1 ayat 78 dan 79 dikatakan bahwa kepada kita semua bahwa Sakaria merasakan sukacita yang sangat besar atas kasih Tuhan yang bagaikan surya menyinari umatnya yang diam dalam kekelaman. Sinar kasih Tuhan yang menyinari bagaikan sulung yang memungkinkan umatnya dapat mengarahkan hidupnya pada jalan damai sejahtera. Kini kasih Tuhan sudah mulai nyata dalam kelahiran Yohanes sebagai pembuka jalan untuk kehadiran Sang Terang yang sesungguhnya akan menerangi dunia ini yang ada dalam kegelapan karena dosa. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14a dikatakan, Yohanes sendiri memberi kesaksian bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi sangat nyata dengan mau berdiam di antara kita yang berada dalam gelapnya dunia karena dosa. Firman itulah terang dunia. Kita pasti sangat memerlukan terang itu yang memungkinkan kita menemukan jalan keluar dari kegelapan. Dan terang yang kita dambakan telah hadir dalam pribadi Yesus yang menerangi kita untuk berjumpa dengan jalan yang membawa kita pada jalan menuju kehidupan. Betapa sukacitanya kita karena Sang Terang itu telah berkenan datang dan menjumpai kita. Ia berkenan tinggal bersama kita dan siap mengantarkan kita pada jalan menuju kehidupan. Kita sudah dapat bersama-sama merayakan Natal yang sesungguhnya adalah momen yang sangat mengungkapkan rasa syukur kita atas rahmat Tuhan yang begitu besar dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan yang telah datang untuk menerangi kehidupan kita menuju damai sejahtera. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dengan sinar kasih Yesus Kristus,
yang datang ke dunia ini, kita bisa hidup dalam damai dan sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Mulia. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menerangi dunia ini dari kegelapan. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan itu yang telah menganugerahkan Putra Tunggal-Nya untuk menyelamatkan kehidupan kami semua. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami mohon biarlah penyertaan dan kasih Tuhan, kesehatan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan virus corona ya Tuhan, yang terus menghantui pikiran kami semua, yang membuat kami merasa takut dan khawatir. Tetapi karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, hidup kami Tuhan terus selamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga damai dan sukacita Natal selalu menyertai kehidupan kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 kita semua semakin sukses dari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.